Baik, syaitan ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa kadza wa kadza." Syaitan akan datang membisikkan salah seorang dari kalian lalu mengatakan siapa yang menciptakan ini dan itu. Hatta yaqula lahu man khalaqa rabbak. Sampai nanti dia akan membisikkan mengatakan siapa yang menciptakan Tuhanmu. Fa idza balaga dzalika falyasta'id billahi wal yantahi. Kalau sudah sampai pada bisikan itu dia harus segera berhenti, atau setiap sampai padanya bisikan seperti ini berhenti. Berlindung kepada Allah dan berhenti. Juga dalam sebuah hadis yang lain, cukup panjang saya terjemahkan saja. Nanti kalau Bapak Ibu berminat untuk baca lebih panjang lebar dari buku ini ya, agar selamat dari godaan syaitan. Saya cukup banyak ambil dalil dari sini. Ini buku mungkin cuma 15 ribuan rupiah. Bisa dimiliki nanti di Indonesia, terbitan Pustaka Ibnu Umar. Ada dalil disebutkan di sini. Yang kata Nabi SAW, sungguhnya syaitan menghalangi anak Adam dari jalan-jalan petunjuk atau hidayah. Syaitan menghalangi dari jalan Islam. Seraya berkata, kenapa engkau masuk Islam? Ini bagi para mu'allaf atau orang yang mau masuk Islam biasanya ditakut-takuti. Syaitan bisikin, kenapa engkau masuk Islam dan meninggalkan agamamu, agama bapak-bapakmu dan agama nenek moyangmu? Lalu orang itu tidak mengikuti syaitan dan dia tetap masuk Islam. Lalu syaitan pun menghalanginya dari berhijrah, pindah dari sebuah wilayah yang dia tidak bisa beribadah kepada wilayah yang bisa beribadah. Lalu syaitan mengatakan, mengapa engkau akan hijrah, meninggalkan tanah dan langitmu? Orang itu tetap hijrah, bagaikan kuda yang terikat tali, berat maksudnya. Tapi orang itu tidak memperdulikan syaitan, lalu dia hijrah. Kemudian syaitan menghalangi dari jalan jihad, seraya berkata, mengapa engkau mengorbankan diri dan hartamu? Lalu engkau mati, istrimu akan dinikahi oleh orang lain. Ini perkataan Nabi ya. Syaitan bisikin begitu. Syaitan mengatakan, istrimu akan dinikahi oleh orang lain dan harta-hartamu akan dibagi-bagikan. Orang itu tidak menggubris perkataan syaitan. Lalu ia berjihad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan hal itu, lalu ia meninggal, maka pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya siapa yang tidak mengikuti syaitan, tetap dia paksakan diri masuk Islam, dia hijrah sampai dia mati di jalan Allah, maka dipastikan dia masuk ke dalam surga. Atau dia gugur di medan perang, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan masukkannya juga ke dalam surga. Atau ia meninggal karena terjatuh dari kendaraannya, maka pasti Allah juga akan masukkan dia ke dalam surga. Artinya selama dia tidak ikuti bisikan-bisikan syaitan, maka dipastikan dia akan selamat. Syaitan juga teman-teman sekalian selalu ingin merusak rumah tangga. Selalu membuat suami istri ribut. Kata Nabi SAW, iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melapor. Saya baru membuat si fulan membunuh, saya baru membuat si fulan berzina, dan seterusnya. Sama iblis dianggap biasa. Sampai ada yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Jadi kata Nabi SAW, iblis pada saat kedatangan anak cucunya atau pasukannya mengatakan, saya baru menceraikan suami istri, maka dia mengatakan, kaulah jagoannya. Lalu dimuliakan oleh iblis. Karena orang kalau ribut suami istri, maka bisa mengganggu semua program hidupnya. Mungkin Bapak Ibu berumah tangga nggak tahu, kadang-kadang masalah kecil saja bisa dibesar-besarkan oleh syaitan. Kecewa sedikit bisa membuat tidak ngobrol 2 hari, 1 minggu. Dan selama 1 minggu itu pun semua bisikannya selalu cerai. Udah nggak cocok, cerai saja. Udah nggak cocok, cerai saja. Ini kalau ada dari syaitan, jangan diikuti. Dalam rumah tangga, ikuti tuntunan Nabi SAW. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Dan selalu buka lembaran baru. Ta'aruf dalam rumah tangga itu terjadi selama kita berumah tangga. Kalau yang awal-awal, kita awal kenalan, itu awal ta'aruf, biodata saja. Itu belum ta'aruf yang sebenarnya. Kenalan yang sebenarnya justru setelah kita berumah tangga. Mulai selepas akad nikah, sampai salah seorang dari kita meninggal dunia. Makanya jangan heran setelah 10 tahun berumah tangga, misalnya kita tinggal di Jakarta, terus kita ke Surabaya misalnya, terus istri mengatakan, ini restoran kesukaan saya. Suami mengatakan, kok baru bilang? Ya saya juga baru ingat, karena baru lewat di sini. Itu biasa terjadi. Padahal sudah 10 tahun berumah tangga. Bahkan ada kadang-kadang karakter kita, mungkin sudah kakek-kakek nenek-nenek masih belum berubah. Butuh ta'aruf, memang begitu. Ya.
Jadi jangan buru-buru selalu mau cerai karena itu langkah syaitan. Makanya Nabi SAW mengatakan perbuatan halal yang paling Allah benci adalah perceraian. Ini permulaan syaitan. Jadi jangan pernah biarkan syaitan menguasai ini. Makanya Nabi SAW mengatakan wanita ahli surga dikatakan adalah wanita yang kalau dia disakiti atau dia menyakiti, dia akan datang memegang tangan suaminya sambil mengatakan saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Jadi dia tidak buka pintu syaitan. Ini sudah panjang lebar kami jelaskan dalam masalah rumah tangga, tapi di sini saya kasih gambaran umumnya. Itu salah satu langkah syaitan. Juga langkah syaitan adalah menanamkan perselisihan dan permusuhan. Jadi selalu yang dibisikkan adalah supaya kita berselisih. Sampai kita lupa kelebihan pasangan, kelebihan teman, kelebihan tetangga. Yang kita ingat selalu kekurangannya dan kesalahannya. Ini bisikan syaitan. Tidak boleh diikuti. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inna syaitana kad aisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Syaitan sudah putus asa untuk tidak disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab, walakin fit tahrishi bainahum. Tapi dia selalu masukkan perselisihan di antara mereka. Selalu ditanamkan permusuhan-permusuhan. Syaitan juga suka sekali mengganggu orang yang mau sholat. Terutama orang yang sholat. Kalau orang yang malas sholat sudah temannya syaitan. Tidak perlu digoda. Tapi orang yang mau sholat begitu azan, maka itu bisa digoda oleh syaitan. Begitu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "Idza nudiya bis salati adbara syaitan wa lahu durab." Kalau azan dikumandangkan maka syaitan lari terkentut-kentut. Hatta la yasma'u azan, sampai dia tiba di sebuah tempat yang tidak terdengar azan. Fa idza qudiya al-adzanu aqbala. Dan kalau azan selesai dia kembali datang lagi. Fa idza thuwiba biha adbara. Kalau diiqamahkan solat maka dia lari lagi. Fa idza qudiyat tathwibu aqbal. Kalau iqamah selesai maka dia kembali lagi. Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsi. Sampai dia menggoda orang-orang yang solat, membuat dia lupa ya, orang yang solat itu. Yaqul sambil berkata, "Uzkur hadza wa kadza ma lam yakun yadhkur." Syaitan mengatakan ingatlah ini, ingatlah itu, dan dia sampai teringat apa-apa yang dia belum teringat sebelumnya. Hatta yadhallu ar-rajulu in yadri kam shalla. Sampai seseorang lupa berapa rakaat dia solat. Itu dari syaitan. Kalau Bapak Ibu tanya, lalu bagaimana solusinya Ustaz? Solusinya disebutkan dalam hadis Utsman bin Abi Mad'un radhiyallahu anhu. Di buku ini tidak disebutkan ya. Tapi ada riwayat lain. Beliau pernah datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, saya kalau solat kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak." Kata Nabi SAW, itu syaitan, golongan syaitan namanya khinzib. Ya. Itu khinzab, dia bertengkar di sebelah kiri kuping musalli, dan dia selalu mengingatkan ini dan itu. Kalau datang kepada membacalah isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu meniuplah ke sebelah kiri 3 kali. Tiup ke sebelah kiri 3 kali. Maka kata Utsman bin Affan, setelah saya amalkan itu maka tidak lagi datang syaitan mengganggu dalam solatku. Syaitan juga selalu apapun yang menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala akan dilakukan oleh dia, apapun sifatnya. Ya. Yang kira-kira bisa membuat kita mencintai kemaksiatan, jauh dari dosa, jauh dari amal saleh, maka itu akan dilakukan oleh dia. Akan dilakukan oleh dia. Dan yang paling sering ya, didekati oleh syaitan, yang paling mudah adalah disebutkan dalam hadis kaum wanita. Maka ibu-ibu hati-hati. Karena kata Nabi SAW, kalau wanita keluar, maka istashrafaha syaitan. Istishraf itu, kalau orang mau lihat satu benda yang jauh, sulit dijangkau oleh mata karena silau misalnya, maka biasa orang taruh tangannya di atas dahinya. Seperti ini kan, namanya istishraf. Jadi supaya dia bisa lihat yang jauh itu. Kalau semua perempuan keluar, istashrafaha syaitan, kata Nabi. Syaitan itu teliti melihat perempuan itu. Ya, sampai nanti bagaimana dia bisa tergelincir atau menggelincirkan orang lain. Karena kapan perempuan ingin melakukan perbuatan dosa pasti terjadi. Sekarang kalau perempuan mau berzina, terjadi zina itu. Tapi kalau dia tidak mau, tidak akan terjadi kecuali dia diperkosa. Beda dengan laki-laki. Ya. Maka kuncinya memang di situ. Bukan berarti kita katakan wanita itu buruk, tidak. Tapi memang syaitan menunggangi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka daya tarik bagi kaum laki-laki. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Zuina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa." Dihiasi pada diri laki-laki 2 hal, hub, rasa suka, dan syahwat. Ingin menyentuh, ingin melakukan hubungan biologis, gitu kan, pada kaum wanita. Maka syaitan menunggangi keadaan ini. Ya.
Kemudian ada juga yang hal penting mungkin berhubungan dengan syaitan ini, tapi ini panjang kalau mau dijelaskan. Cuma saran saya Bapak Ibu beli buku ini, Membongkar Praktek Sihir dan Perdukunan. Ini kecil. Ini ditulis oleh Adil bin Tahir Al-Muqbil. Beliau ini pernah menjadi ketua penangkapan dukun-dukun di Saudi. Nah, dalam buku ini ada banyak gambar-gambar, contoh-contoh buhul-buhul ya, yang biasa dipraktekin oleh para dukun. Berikut juga dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang beliau sampaikan. Tapi saya ingin titik beratkan, saya simpulkan, teman-teman jangan pernah menuju ke dukun ini. Jangan pernah ke mereka, jangan konsultasi sama mereka. Di Indonesia dulu namanya dukun. Tapi setelah banyak ditangkap oleh masyarakat, ada yang dibunuh, ada yang segala macam, ganti nama. Tapi tidak tanggung-tanggung. Ganti namanya paranormal. Di atas orang normal. Ya. Orang pintar. Padahal ini bukan orang pintar ini. Orang pintar itu orang yang beriman sama Allah. Orang yang minta tolong sama syaitan ini orang bodoh kena ditipu sama syaitan. Ya. Tapi begitulah. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala mereka ada dari zaman dulu. Gitu kan. Jadi kita di Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim jangan pernah terpengaruh dengan mereka. Tidak usah datang. Ingat sabda Nabi SAW. Siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir. Bertanya, belum percaya. Cuma datang saja bertanya. Tebak garis tangan, tebak nasib. Terus mau lintas alam. Mau buat istrinya atau suaminya suka tapi lintas alam. Pakai jasa jin. Bukan pakai alam manusianya dia. Mau usahanya maju pakai pelaris-pelaris yang tidak masuk akal gitu kan. Maka dia mau lintas alamin. Kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir bertanya. Belum percaya, dia cuma datang saja. Walaupun cuma coba-coba, tidak diterima sholatnya 40 hari. 40 hari ini bukan ke depan ya, yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Habis 40 hari, saking luar biasanya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, siapa mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya dan percaya. Kalau itu dengan percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi nggak boleh percaya mereka. Bapak Ibu sudah tahu belum? Hukum kalau ada hukum Islam, dukun itu hukumnya kalau ketangkap, kepergok, lagi praktek, dipenggal. Dipenggal. Di Saudi ini kalau ditangkap mereka dimasukin penjara. Walaupun di penjara mereka tobat, hukumnya tetap penggal. Tobat itu urusan dia sama Allah. Tapi keburukan yang dia lakukan sudah terlalu banyak. Menceraikan suami istri. Ya. Banyak sekali yang terjadi kerusakan. Saya sarankan pakai alam kita saja manusia. Sederhana. Saya kalau mau buat istri saya suka bagaimana caranya? Saya buat baik sama dia. Tatapan mata saya syahdu, ucapan saya santun, tangan saya ramah, saya melindungi dia penuhi kebutuhannya, dia jatuh cinta kok. Untuk apa bawa fotonya ke dukun? Lintas alam. Supaya syaitan datang dekati istri kita? Ini salah. Bahkan banyak diantara syaitan itu, namanya syaitan penjahat. Dia datang dan dia bahkan mengganggu istri kita lebih rusak daripada itu. Ada pernah satu jemaah kita di Jakarta, 6 tahun berumah tangga, tiap hari ribut, istrinya tiap hari minta cerai. Tidak pernah dapat solusinya. Terakhir dia diruqyah oleh salah satu teman yang saya kenal. Kemudian pas kesurupan istri ditanya syaitannya sama teman yang peruqyah ini. Ya. Siapa yang suruh kamu? Dia tunjuk suaminya. Ini. Dalam kondisi tidak sadar istrinya. Terus ini teman saya tanya. Dia cerita sendiri ke saya. Memang Bapak pernah sihir istrinya? Enggak pernah. Coba ingat-ingat Pak. Enggak pernah sama sekali. Waktu sebelum nikah. Baru dia bilang, oh iya sebelum nikah pernah. Supaya dia suka sama saya. Gara-gara itu 6 tahun ribut. Kenapa harus lintas alam? Mau laku produknya? Sederhana. Rasulullah SAW pedagang, Abu Bakar pedagang, Abdurrahman bin Auf pedagang. Semua sahabat itu banyak itu pedagang-pedagang. Bahkan kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, kami menemukan sahabat-sahabat Rasulullah SAW berdagang sampai di laut-laut Romawi. Mereka berdagang, mereka berusaha. Dan mereka sukses. Waktu meninggal ya, Abdurrahman bin Auf, itu sulit sekali untuk dibagi hartanya karena gudangnya penuh dengan harta. Padahal tiap hari sedekah. Abu Bakar meninggalkan harta yang banyak. Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Mu'adz, semua mereka meninggalkan harta yang sangat banyak. Lalu bagaimana caranya? Sederhana. Modalnya halal, sistem halal, produk halal. Sisanya ikuti dengan sedekah, maka berkah itu. Tidak perlu pakai pelaris-pelaris. Taruh tulisan-tulisan yang tidak jelas. Gitu kan? Yang akhirnya menjadi jimat. Ini nggak perlu. Harus hati-hati dengan masalah ini.
Juga teman-teman sekalian jauhi tatayur, menggantungkan nasib sama benda. Ya. Ada keyakinan kita nggak? Kalau tangan kanannya gatal mau keluarin duit? Hah? Ada nggak? Tangan kiri kalau gatal apa itu? Mau keluarin duit? Tangan apa sih saya lupa? Tangan kanan dapat duit ya? Tangan kiri ya? Tangan kanan keluarin duit. Ini tidak boleh nih. Kalau setiap tangan kiri gatal mau dapat duit, gatalin tiap hari aja. Ini nggak benar. Matanya kedap-kedip, kelopak matanya di atas mau senang, di bawah mau sedih. Ini tidak boleh. Nggak ada nih dalam Islam. Orang-orang Arab dulu punya dua cara mirip-mirip seperti ini, tapi mereka punya cara menggunakan burung merpati, bulu burung merpati. Orang-orang Mekah dulu mereka ambil burung merpati, diambil, terus mereka datang ke dukun, lalu mereka serahkan 3 bulu burung merpati. Satunya ditulis jalan, kerjakan, yang satu tidak kerjakan, yang satu kosong, ditaruh satu kotak. Kalau dia mau safar, dia mau menikah, mau buka usaha, dia datang ke dukun itu, kemudian dia bayar, lalu dia masukkan tangannya ke dalam kotak tanpa dia lihat. Kalau keluar bulu yang ada tulisannya kerjakan, berarti dia anggap dia berhasil, dia sukses nanti. Kalau dia ambil yang tertulis jangan kerjakan, berarti dia akan kena ya, bahaya kalau dia kerjakan. Kalau keluar yang tidak ada tulisannya, dia ulangi lagi. Itulah diambil dari kata-kata tatayur, menggantungkan nasib sama burung. Ada juga cara yang kedua, mereka lepaskan burungnya itu. Kalau mereka misalnya mau ke arah barat, burungnya ke arah barat terbangnya, nah berarti dia akan berhasil. Kalau ke arah kiri, ke arah timur, berarti dia akan celaka. Nah ini cara orang-orang kafir Quraisy dulu. Dan ini dihapus dalam Islam. Tidak ada semua itu, Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah caci maki dan salahkan waktu. Saya punya pengalaman waktu hari di Makassar, di klinik ayah kami di Makassar. Waktu itu saya kebetulan disuruh pegang yayasan. Kemudian ada satu anak sahabat ayah saya. Jadi ayahnya anak ini sahabat ayah saya. Minta pekerjaan, kami kerjakan di yayasan. Terus hari pertama dia kerja, kami sempat ditipin sesuatu, dia naik motor untuk ke satu tempat. Mereka cerita dia tiba-tiba datang, kondisinya luka-luka dan dia habis tabrakan sama orang lain. Setelah itu, kebetulan karena kami ada klinik, langsung diobatin di klinik itu, saya sempat tanya, kenapa? Oh tadi saya nggak sengaja saya tabrakan begini dan begitu, selesai. Akhirnya orang yang ditabrak itu kita sudah ganti rugi dan selesai. Nah saya sempat dengar beberapa suster di situ ngomong, dari jauh gitu. Mereka bilang, itu kan karena hari Selasa. Terus saya tanya, memang kenapa hari Selasa? Loh Ustaz belum tahu hari Selasa itu kan hari sial. Ini nggak boleh. Makanya Nabi SAW bilang apa? La tasubbud dahar. Allah berfirman dalam hadis qudsi, la tasubbud dahar fa innid dahar. Jangan pernah caci maki dan salahkan waktu karena aku penciptanya, kata Allah. Semua hari baik. Ada yang lebih baik, ya hari Jumat lebih baik. Tapi tidak ada hari sial. Allah ciptakan semuanya baik. Semua persepsi negatif ini teman-teman hapus. Gak boleh ada semua ini. Karena ini semua membuka pintu-pintu syaitan. Nah, ini kurang lebih yang saya kasih gambaran. Begitu saja teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.